Rahasia kematian itu Allah tak pernah kasih tahu bagaimana caranya kita mati. Ada yang meninggal di kasur, ada yang meninggal karena banjir, ada yang meninggal karena longsor, ada yang meninggal karena kecelakaan dan sebagainya. Tidak ada yang tahu. Yang tahu kita hanya bagaimana menilai. Ketika melihat ada seseorang meninggal karena tumbur motor, betaburan umpama badannya, Bapak Ibu sekalian, yang ada di benak kita, ya Allah, amin amin, mohon maaf, jangan sampai kita mati seperti itu. Kenapa kita menilai dari posisi kita? Padahal mohon maaf, penilaian Allah itu bukan di caranya itu, tapi Allah melihat itu ketika orang sakaratul maut itu mampu apa tidak lisannya menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Jangan-jangan yang mati, Pak, kena banjir itu, tumbur motor itu, pada saat sakaratul maut, bukan main lisannya nyebut kalimat la ilaha illallah. Tapi ada yang meninggal di kasur emput, Pak. Ya, luar biasa hebatnya kasurnya, tapi luar biasa. Pada saat dia sakaratul maut, dituntun nyebut kalimat la ilaha illallah, susahnya bukan main. Menurut kita lebih bagus yang mati di kasur, Bapak Ibu sekalian. Makanya ternyata Bapak Ibu sekalian, perkara mati ini memang Bapak Ibu sekalian, memang Allah sudah tentukan, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Allah tak pernah kasih tahu di mana kita akan mati. Rencana kita kepengen mati di Jagabaya, diurus orang Jagabaya, dimakamkan di Jagabaya juga rencana kita. Tapi ternyata kita punya anak 3, ada 2 di Bandung, 1 di Jakarta. Kangen sama anak cucung, berangkatlah ke Bandung. Sampai di Bandung ternyata meriang, ya sakit, dimasukkan rumah sakit oleh anak cucungnya. Ternyata meninggal di Bandung, urung meninggal di Jagabaya. Ya. Sepakat pula anak-anaknya, berhubung kita sudah di sini semua, daripada jauh-jauh kita bawa ke Jagabaya, ke Lampung, lebih baik ayah ini kita makamkan di Bandung. Urung juga dimakamkan di Jagabaya. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah pada saat Bapak Ibu sekalian, Baginda Rasul, siapa sih Baginda Rasul yang tahu ngomong dengan binatang itu? Sulaiman. Oh, Sulaiman, iya Pak. Saya cuma ngetes saja Pak. Ya, Nabi Sulaiman gitu. Ya. Jadi pada saat Nabi Sulaiman itu lagi ngaji begini, ya, lagi asik-asik ngaji, tiba-tiba ada seseorang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi Sulaiman. Silahkan duduk. Duduklah dia dekat Nabi Sulaiman. Belum sampai 10 menit, sudah nunjuk lagi. Maaf Tuan Sulaiman, saya sibuk betul. Ada pekerjaan yang gak bisa saya tinggalkan. Saya mohon maaf, saya duluan. Mulai gelisahkan jamaah. So amat orang ini, kata jamaahnya. Sudah datangnya telat, pulangnya cepat duluan. Kayak jamaah Al-Barokah kalau sholat Jumat aja. Ya. Datangnya paling belakangan, pulangnya paling duluan, Bapak Ibu sekalian. Selesai prosesi ngaji itu, mereka nanya, Tuan Sulaiman, siapa sih orang itu kok sok bener? Apa kata Nabi Sulaiman? Kalian tahu nggak siapa yang datang itu? Yang datang itu tadi malaikat Israel. Langsung pucat mana Pak? Lah, malaikat Israel itu kata Nabi Sulaiman tidak akan datang ke satu tempat kalau tidak ada tujuannya dan ada pekerjaannya. Pekerjaannya Nabi Sulaiman, pekerjaannya malaikat Israel itu nyabut nyawa makhluk hidup. Kalau gitu kata Nabi Sulaiman, ada di antara kita ini yang bakal dicabutnya nyawanya. Tambah terdiam lagi. Ya. Nggak lama satu anak muda nunjuk, Tuan, jangan-jangan saya yang mau dicabutnya nyawanya. Loh, kenapa kata Nabi Sulaiman? Semenjak dia masuk tadi, matanya melototi saya aja. Pas saya pejemin, saya tundukkan kepala saya, pas saya angkat, masih dia melototi saya aja. Nah, saya belum mau mati Tuan karena saya masih muda. Lantas gimana kata Nabi Sulaiman? Kau kan bisa ngomong sama angin Tuan. Tolong perintahkan angin supaya ngebawa saya dari tempat ini ke tempat yang jauh betul karena saya belum mau mati.
Baik, kata Nabi Sulaiman, diperintahkanlah angin ngebawa si pemuda ini ke tempat yang dimaksudkan. Sampai pemuda ini capek. Setelah capek dia ngomong, angin, turunkan saya di tempat ini. Saya yakin betul malaikat Israel itu sudah jauh. Diturunkanlah oleh angin. Pada saat kakinya napak di bumi, ternyata malaikat Israel sudah ada di depannya. Kata malaikat Israel, mau kemana lo? Memang kutunggu engkau di tempat ini, karena Allah sudah mentakdirkan nyawamu harus kucabut di tempat ini, bukan di rumahmu, bukan di pengajian Nabi Sulaiman. Kalaupun aku hadir dan engkau hadir di pengajian Sulaiman, kalaupun engkau dibawa angin ke sini, itu hanya takdirmu, hanya cara Allah mengantarkan pada takdirmu. Dan takdirmu harus kucabut nyawamu di tempat ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita ini kan kadang-kadang, bapak itu kalau nggak kita berobat ke dokter itu kemarin nggak mati nggak bapak itu. Padahal memang wasilahnya seperti itu, jalannya memang harus seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Jalannya seperti itu. Karenanya Bapak Ibu sekalian, dengan meninggalnya almarhum ini, insya Allah menjadi pelajaran bagi kita semua. Ada hal yang paling luar biasa. Putranya 1, putrinya 2. Beliau ini luar biasa perjuangan aktivis. Dan betul kata kakanda saya, Dr. Haji Juanda Naim MH tadi, bahwa beliau ini kalau sudah nolong luar biasa gitu loh. Ya, saya nggak ngomongin orang, tapi karena memang saya juga yang sudah merasakan itu gitu. Dia kalau sudah nolong, ya nolong gitu loh. Nah, artinya mudah-mudahan kebaikannya akan menular dan perjuangannya luar biasa. Orang tua itu nggak pernah hitung-hitungan sama anak, betul kan, Pak? Makanya saking sayangnya kita dengan anak kita itu, Pak, kita pontang-panting kerja. Saya mau tanya, dulu kita kerja itu untuk apa, Pak? Kalau hanya untuk kita selesai, Pak. Tapi kita mikirin anak cucu kok, makanya kita kerja. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siang jadi malam, malam jadi siang. Kadang-kadang pontang-panting, Pak. Untuk siapa? Untuk anak. Karena kita kepengen supaya anak kita sukses, jauh lebih sukses dari kita lakukan hal-hal yang baik. Bahkan kita sekolahkan mereka, SD, SMP, SMA. Saya mau tanya, kalau mereka kita sekolahkan yang pintar siapa, Pak? Anak kita. Yang pontang-panting cari duit siapa? Emak sama bapaknya. Kita kuliahkan mereka, saya mau tanya lagi, yang dapat gelar siapa? Anaknya, bukan emak sama bapaknya. Yang pontang-panting cari duit siapa? Emak sama bapaknya. Sampai dia kerja karena emak sama bapaknya. Enggak lama yang laki-laki kerja, Bapak Ibu sekalian, 2 tahun dia kerja, enggak lama dia nikah. Saya mau tanya, gajinya dikasihkan emaknya apa bininya? Dikasihkan bininya. Padahal bininya enggak tahu apa-apa tentang sekolah suaminya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, orang tua itu memang begitu. Sampai anaknya berhasil semua untuk mereka. Yang pintar mereka, yang dapat gaji mereka, yang laki dapat bini, bini dia. Ya, bukan bini bapaknya ternyata. Bapak Ibu sekalian. Artinya semua kita kasih untuk mereka. Lantas apa upahnya orang tua? Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada orang tua yang minta ganti rugi sama anaknya, nggak pernah minta upah. Selesai anaknya sekolah, selesai anaknya kuliah, kerja dipanggil, nak sini dulu nak. Nah, waktu kamu sekolah dengan kuliah itu uang papa sama mama habisnya banyak bener nak. Berhubung sekarang kamu sudah kerja, kita hitung-hitungan dulu ya nak. Nggak ada. Kalau ada jelas orang tua gila itu, Pak. Nggak jauh, nggak kurungan nyawa itu, Bapak sekalian. Nggak ada. Yang ada apa? Tersenyum tapi keluar air matanya. Bahagia campur haru. Allahu Akbar. Kenapa? Anakku berhasil. Anakku berhasil. Lantas apa upahnya orang tua yang sudah pontang-panting itu? Hanya sepenggal kalimat upahnya, tidak bayar. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuma ini yang ditunggu orang tua kita itu, Bapak Ibu sekalian.
Tapi kata Imam Al-Ghazali, durhakanya kita itu adalah ternyata menyebut kalimat tidak bayar dan pendek ini 5 kali sehari semalam aja kita belum tentu mampu, Pak. Padahal sudah dikasihkan semua oleh orang tua kita dengan kita. Ya Allah. Masalahnya sekarang itu apa mutlak salah anak-anak kita? Enggak juga, Pak. Kenapa? Salah orang tua kita. Kenapa? Karena selama ini kita itu cuma dijejeli dengan materi. Agama kita kurang. Kalau ngobrol ditanya, Pak, anaknya berapa, Pak? Alhamdulillah anak saya 4, Ustaz. Yang pertama itu polisi. Kalau Lampung nggak pernah nyebut polisi, plese. Yang nomor 1 plese. Nomor 2 tentara. Yang nomor 3 pemborong. Nomor 4 itu, oh anggota DPR, Ustaz. Woi, kalau nyeritain keberhasilan anaknya kayak enggak napak di bumi kaki mak sama bapaknya. Saking hebatnya saudara ngedekat, orang lain ngedekat, yang enggak pernah ketemu ngaku saudara. Kenapa? Saking luar biasa makdunya. Tapi ketika ditanya, apakah anak bapak yang polisi, tentara, pemborong, DPR itu mendoakan bapak sama ibu minimal 5 kali sehari semalam, miring langsung lehernya, itulah kurangnya Pak Ustaz. Memang bukan itu kurang betul anak bapak itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, luar biasa durhakanya kita ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita buat bangga. Allahu Akbar, Masya Allah. Saking hebat keberhasilan anak-anaknya atau hebat karya bapaknya waktu hidup, ninggal bapaknya itu saking luar biasanya bunga papan itu 1 kilo panjangnya, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, sampai berdecak kagum orang. Tapi saya mau tanya malam ini, dari ratusan atau ribuan bunga papan itu ada nggak satu saja yang jadi jaminan orang tuanya itu dihindarkan Allah dari azab kubur dan azab neraka? Gak ada ternyata. Cuma buat decak kagum orang yang hidup saja. Ternyata miskin bapak itu. Walaupun dia punya semua, walaupun hebat berdecak kagum orang, tapi miskin ternyata bapak itu. Allahu Akbar, Bapak Ibu, ya. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, yuk kita jadikan ini menjadi pelajaran, terutama kita laki-laki nih Pak, karena yang dihadapi ini laki-laki. Hati-hati dengan laki-laki nih Pak, ya. Kalau anak laki-laki itu Pak, kalau masih bujang setelah taat sama Allah, taat sama Rasul, taat ketiga tetap taat dengan orang tua dan terutama ibu kandungnya. Nikah seorang anak laki-laki itu setelah taat sama Allah, taat sama Rasul, taat ketiga tetap taat dengan orang tua terutama ibu kandungnya. Jadi anak laki-laki itu milik ibunya, bukan milik istrinya. Tapi jadi laki-laki itu, Bapak Ibu sekalian, ratukanlah istrimu, tapi muliakanlah ibumu. Makanya ada satu kisah sahabat Rasulullah, Alqamah namanya. Alqamah ini seperti disampaikan Pak Yai Nizar, Alqamah ini Masya Allah, alim betul Pak, bahkan hafiz Quran, jarang ketinggalan sholat berjamaah dengan Rasulullah. Satu saat Alqamah ini ternyata sakaratul maut. Susahnya bukan main sakaratul maut. Diceritakan sama Rasulullah, apa kata Rasulullah? Yang membuat orang sakaratul maut itu diantaranya 1, syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka dengan orang tua. Ketiga, memutuskan tali silaturahmi. Tapi nggak mungkin Alqamah ini syirik. Dia sangat alim, ya, hafal Quran. Jangan-jangan dia durhaka dengan orang tuanya. Cari bapaknya. Dicari bapaknya, ternyata bapaknya sudah meninggal. Kalau gitu cari emaknya, kata Rasulullah. Dicari emaknya, ketemu. Disampaikan, ibu, anak ibu Alqamah sekarang sakaratul mautnya susah betul. Kata Rasulullah, jangan-jangan dia durhaka sama ibu. Langsung nyala emaknya, betul. Alqamah itu durhaka dengan aku. Kenapa, Bu? Waktu dia masih kecil, naik remaja, bujang, bukan main dekat dan perhatiannya dengan aku, sayangnya dengan aku. Masalah timbul. Ketika Alqamah menikah, ternyata dia bukan main sayang perhatiannya dengan anak istrinya. Aku nggak nyalahin. Karena memang itu ajaran Allah dan Rasulullah, itu juga yang kuanjurkan.
Masalahnya adalah perhatiannya dengan anak dan istrinya telah melupakan perhatian dan kasih sayangnya kepadaku. Kecewa aku, kata maknya. Allahu Akbar. Banyak kadang-kadang laki-laki ini lupa diri, lupa sama mak sama bapaknya gara-gara bininya. Durhaka itu, Pak. Durhaka itu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Laki-laki ini udah dijelaskan imam. Udah jelas, Pak. Perempuan istri yang harus taat sama suami, bukan suami yang taat sama istri. Ini malah terbalik, Pak. Ya, suaminya taat betul sama istrinya kayak dicucuk hidung itu. Wah. Pas ditanya, "Bu, kok nurut betul sih suaminya?" "Ya iyalah Pak Ustadz. Gimana nggak nurut? Pak Ustadz mau tahu nggak? Ya, suami saya masuk rumah ini cuma modal kolor aja loh Pak Ustadz." "Loh kok bisa? Rumah ini warisan bapak saya semua. Gaji gede saya Pak Ustadz. Jabatan tinggi saya Pak Ustadz. Apa gaji suami saya tunjuk? Kami makan sama bayar listrik aja kurang. Padahal mohon maaf, walaupun warisan itu dari bapak si istri semua, gaji gede lah istri, jabatan tinggi lah istri, agama kita ngatur tetap istri yang harus taat sama suami." Ibu-ibu ini dengar nggak yang di dalam ini? Nah, ya. Kata yang bapak-bapak, alhamdulillah maknya anak-anak ikut malam ini. Ya. Cuma kan ada syaratnya, Bu. Tenang aja, Bu. Ada syaratnya suami yang harus dihormati itu. Suami yang harus ditaati itu. Enggak sembarangan suami. Nah. Satu syaratnya Pak, taat sama Allah. Yang kedua, membimbing anak istrinya untuk ibadah kepada Allah. 3, syaratnya adalah bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin anak istrinya. Iya, kata ibu-ibu ini. Bukan suami yang sholat, enggak ngaji, enggak dibangunin subuh sama bininya, bukan terima kasih malah nyepak. Ya. Kerjaan nggak jelas, luntang lantung nggak jelas. Di mana ada pos ronda, di situ ada dia. Ya. Kalau nggak main gaple, main lelean. Di mana tempat orang ngadu burung sama ngadu ayam, di situ ada suaminya lagi. Pulang-pulang mau makan enak, mau ngopi, kalau nggak ketemu kopi, nempeleng anak bini. Saya pesan betul, kalau ada keluarga besar Ika Guna yang seperti itu, Bu, kalau ada suami yang macam itu, tolong jangan dikubur kalau nggak mati dia, Pak. Apa? Nggak pantas jadi suami, Bapak Ibu sekalian. Terakhir saya pesan sama anak-anakku di rumah ini. Ketika Rasulullah sedang melaksanakan majelis taklim, Rasulullah ditanya, "Rasulullah, di antara kami ini yang ahli sorga siapa sih?" Harapannya mudah-mudahan nama mereka ikut disebutkan Rasulullah, pasti ahli sorga. Ditunggu, ternyata nggak ada satupun yang disebutkan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Namanya Wes Al-Qarni. Ternyata orang Yaman hidup di kampung sangat sederhana. Saking penasarannya sahabat baginda Rasul dicari ke sana, apa yang menyebabkan beliau ini menjadi ahli sorga? Apa saking rajinnya sholat berjamaah? Apa saking rajinnya sedekah, silaturahmi dan sebagainya? Ternyata bukan. Pas disampaikan apa kata Wes Al-Qarni? "Saya tahu yang mengantarkan kita menjadi ahli sorga diantaranya itu. Tapi perlu kalian ketahui, saya jarang keluar dari rumah saya yang gubuk ini. Karena di dalam gubuk saya ini ada ibu saya yang sudah tua renta. Ibu saya ini tidak bisa makan, sahabat Rasulullah, kalau tidak saya masakkan dulu dengan tangan saya. Siap untuk disantap makanan itu langsung saya suapkan ke mulut ibu saya. Ibu saya ini tidak bisa mandi kalau tidak saya gendong, saya mandikan. Saya salini, saya kembalikan ke tempatnya semula. Ibu saya ini tidak bisa buang air besar, buang air kecil. Kalau tidak saya taruh di tempatnya, setelah buang air besar, buang air kecil, saya bersihkan kotorannya dengan tangan saya sendiri." Allahu Akbar. Langsung sujud syukur Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Tahu seperti itu sebabnya, ternyata menjadi ahli sorga. Nah, malam hari ini mohon maaf Pak, andai Allah minta kesaksian di antara kita ini,
Seberapa banyak di antara kita yang tangannya pernah kita gunakan untuk nyuapkan makanan ke orang tua kita karena mereka sudah tua atau sakit-sakitan. Jangan-jangan ada yang belum pernah sama sekali. Andai malam hari ini Allah minta kesaksian kita semua. Seberapa banyak di antara kita, tangan kita yang pernah kita pakai membersihkan kotoran orang tua kita karena mereka tua dan sakit. Jangan-jangan ada yang belum pernah. Bahkan kadang-kadang kita jijik dengan kotoran orang tua kita sendiri. Padahal itu surga. Allahu Akbar. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Allahumma fiq lakum mittorin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.